Seperti yang sudah diprediksi, hari ini mulai memasuki puncak arus balik Lebaran. Tol Cikampek Karawang arah Jakarta sudah macet sejak pagi. Jalan masuk ke ibu kota sudah macet lagi. Inilah gambaran kepadatan arus balik Lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang kilometer 57. Kendaraan pemudik dari tol Cipali dan Purbalenyi Bandung menumpuk. Petugas pun sudah menerapkan kontraflow mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama ke arah Jakarta. Kini kami ajak Anda untuk memantau langsung seperti apa kondisi arus balik di ruas tol Semarang, Cikampek, Jomin, dan juga Cilenyi. Bergabung ada 4 rekan kami yang sudah siap di sana. Kita ke Glenn terlebih dulu. Glenn, seperti apa kondisi arus balik di ruas tol Semarang? Kondisinya padat merayap, tepatnya selepas gerbang tol Jatingaleh menuju ke arah Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk bisa melihat saat ini terjadi padat merayap, kepadatan lalu lintas, di mana kendaraan hanya bisa melaju di kecepatan kurang lebih 10 km per jam dengan jarak antar kendaraan 3 sampai dengan 5 meter. Ada 2 faktor, Sylvia dan juga saudara, yang mengakibatkan kepadatan ini. Yang pertama adalah diakibatkan adanya penyempitan jalan, lalu yang kedua adalah penutupan dari rest area di kilometer 424. Seperti Anda bisa lihat, jika nantinya kepadatan terjadi ataupun antrian terjadi di dalam rest area 424, pihak kepolisian ini akan menutup untuk bisa menghindari antrian mengular hingga keluar dari rest area sehingga dapat bisa mengganggu jalannya lalu lintas menuju ke gerbang tol Kalikangkung. Memang polisi ini melakukan penutupan rest area tidak hanya di kilometer 424 saja, melainkan di seluruh rest area di ruas tol Trans Jawa. Dan juga kami dapat laporkan, Sylvia dan juga saudara, selepas dari kilometer 424 memang kondisinya sudah kembali ramai lancar. Kendaraan bisa melaju di kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam dengan kendaraan berplat Jakarta, Banten, dan juga Bandung masih mendominasi. Sementara itu juga pihak dari Korlantas akan melakukan buka tutup, maksud kami one way system pada hari ini, tepatnya pada pukul 2 siang nanti hingga pukul 12 malam nanti, sehingga jika Anda yang ingin mengarah ke arah Semarang bisa melalui jalur Pantura sebagai jalur alternatif. Kembali ke Anda, Sylvia. Baik, terima kasih Glenn melaporkan langsung dari tol Semarang, Jawa Tengah. Lalu bagaimana di gerbang tol Cikampek Utama? Sudah ada Yuliana Fonataba. Yuli, seberapa signifikan peningkatan jumlah kendaraan arus balik di sana? Sylvie dan juga saudara, padat merayap. Siang hari ini kita lihat di depan gerbang tol Cikampek Utama ini mulai padat dengan kendaraan, hanya bisa melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Kalau kita lihat tadi pagi memang masih ramai lancar. Siang hari ini bahkan di belakang saya ini antrian mengular panjang. Kalau dari peta digital kita lihat antrian ini, kepadatan ini dimulai dari kilometer 72 sampai ke kilometer 62. Namun kepadatan ini terjadi karena memang ada antrian masuk ke gerbang tol, kemudian juga penyempitan jalur dari kilometer 72. Kemudian kalau yang sampai ke kilometer 62 ini adalah antrian masuk ke rest area kilometer 62. Nah, kalau kita lihat memang siang hari ini terjadi kepadatan dan sudah diberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 70 sampai ke kilometer 47 sejak malam tadi. Namun sampai sekarang memang kita lihat nampaknya kontraflow ini belum bisa mengurai kepadatan yang terjadi di depan gerbang tol. Bahkan one way yang diberlakukan dari kilometer 188 tol Palimanan sampai ke kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama ini juga masih diberlakukan sampai hari ini. Maksud kami dari 188 tol Palimanan sampai ke kilometer 72 masih diberlakukan sampai saat ini. Nah, rencananya jika nanti kepadatan ini masih terjadi, bahkan volume kendaraan ini semakin meningkat, maka di jam 2 nanti rencananya akan diberlakukan sistem one way dari kilometer 414 tol Kalikangkung sampai ke kilometer 47 tol Jakarta Cikampek, kemudian akan dilanjutkan dari kilometer 47 sampai ke kilometer 28.500 dengan sistem kontraflow. Nah, bagi Anda pengemudi yang mengakses tol untuk lebih berhati-hati karena tadi juga sempat terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan. Jadi bagi Anda untuk lebih berhati-hati dan perlahan-lahan melihat rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang ruas tol. Demikian laporan kami dari tol Cikampek. Kembali ke Sylvie di studio. Baik, terima kasih Yuli, dan tentunya saudara, sebagai imbas pemberlakuan one way di ruas tol Cikampek, kendaraan daerah Jakarta dialihkan ke jalur arteri
Pantura dan tentunya berpotensi menjadi simpul kemacetan. Ada Aditya Eko di Simpang Cikopo. Adit, seperti apa kondisinya di sana? Baik Silvi dan juga saudara, memang hingga saat ini pantauan arus lintas di kawasan Simpang Cikopo atau Jalan Arteri Purwakarta, Jawa Barat hingga saat ini terpantau lebih lancar, yang mana dibandingkan sejak pagi tadi telah terjadi kepadatan volume kendaraan dari depan pintu atau gerbang tol gerbang keluar tol pintu Cikampek, yang mana banyak didominasi kendaraan roda 4 yang keluar ingin menuju ke kawasan Cirebon, Jawa Barat. Memang hal ini terjadi dengan adanya imbas dari penerapan sistem satu arah atau one way yang diberlakukan oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga bagi kendaraan yang ingin melintas dari jalur dari tol Cipali atau dari Jawa Tengah menuju kawasan DKI Jakarta. Namun hingga saat ini Anda bisa lihat sendiri untuk di depan pintu gerbang tol Cikampek saat ini sudah terpantau lancar dibandingkan pada tadi siang sebelumnya, yang mana pihak kepolisian berhasil mengurai kemacetan dan juga membagi dua rute perjalanan bagi kendaraan yang ingin melintas dari Jakarta atau pintu tol Cikampek menuju kawasan Cirebon, yang mana para pihak kepolisian membantu mengurai dan mengarahkan kendaraan untuk mengarahkan ke jalur Pantura seperti jalan Pantura Pantai Utara yang bisa melewati jalur Karawang, arteri Karawang, terus lalu ke Indramayu hingga ke Cirebon. Dan selain itu juga pihak kepolisian juga mengarahkan kendaraan untuk melewati jalur via jalur tengah yang mana bisa melewati jalur Sadang, Subang hingga ke Indramayu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke Silvi di studio. Baik, terima kasih Aditya Eko melaporkan dari Simpang Cikopo. Kalau tadi di jalur utara, di jalur selatan, di gerbang tol Cileunyi juga sudah padat kendaraan arus balik sejak pagi. Ada Tea Trika Putri. Tea, seperti apa kondisinya pada siang ini? Ya Silvi, arus balik di gerbang tol Cileunyi pada siang hari ini terlihat dan terpantau padat. Seperti yang ditunjukkan kepada tempat kendaraan dari arah Garut, Tasikmalaya menuju ke arah Bandung. Saat ini memang sudah terlihat cukup lengang karena tadi ada bantuan dari para petugas jasa marga yang melakukan penjemputan bola untuk melakukan transaksi dengan menggunakan mobile reader. Tampaknya memang mobile reader yang disiapkan oleh jasa marga tersebut terbilang cukup efektif dan sehingga sekarang penumpukan itu sudah tidak terjadi lagi di gerbang tol Cileunyi. Menurut data yang kami dapatkan per hari ini Silvi sebanyak 15.864 kendaraan ini dari arah Garut, Tasikmalaya masuk menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Cileunyi. Sementara itu dari arah Bandung menuju ke Garut, Tasikmalaya sebanyak 4.845 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cileunyi. Beberapa upaya memang sedang dilakukan oleh PT Jasa Marga dan juga aparat kepolisian untuk mengurangi penumpukan dan juga antrian panjang kendaraan di gerbang tol Cileunyi ini. Selain di gerbang tol Cileunyi, Silvi, kepadatan arus balik juga terjadi di beberapa ruas di jalur selatan. Salah satunya adalah di Tasikmalaya. Ekor panjang dari kemacetan dan kepadatan arus balik di Tasikmalaya sampai ke perbatasan Ciamis dan juga Tasikmalaya. Selain itu, kepadatan juga sempat terjadi di ruas tol Padalenyi, di mana di kilometer 125 yang menuju ke Padalarang Bandung juga sempat terjadi kepadatan. Demikian Silvi, laporan dari gerbang tol Cileunyi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Tea Trika Putri. Sebelumnya ada Glenn Joshua, Yuliana Fonataba, dan juga Aditya Eko. Selamat kembali bertugas.